Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku, saat ini adalah ba'da asar. Usai melaksanakan sholat asar. Nah, oleh karena itu kita coba memanfaatkan momen ini untuk membuat video tentang rukun sembahyang 13 yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah atau membaca Al-Fatihah, itu singkatnya. Nah, saudaraku, seketika kita mengucapkan Allahu, kemudian Akbar, itu adalah takbiratul ihram karena posisinya di pertama. Sebenarnya ada lanjutannya lagi, karena Allah tidak bisa kita ingat, Akbar tidak bisa kita ingat karena tidak nyata bagi kita, maka Allah dan Kabaro atau Akbar menyatakan dirinya pada wujud sertanya. Itulah Basyaro, itulah dia ayahanda Adam. Nah, jadi seketika kita mengucapkan Allahu, itu artinya kita sedang berjalan menelusuri waktu menuju Allah yang posisinya di aras. Kemudian Akbar, alif itu Allah, Kabaro itu adalah sifatnya. Itu posisinya ada di Sidratul Muntaha. Nah, Allah nyata di Kabaro menjadi Allahu Akbar, dan posisinya sudah jelas. Waktu Allah namanya Aras, waktu Akbar nama Sidratul Muntaha, tapi seketika dia nyata pada wujud sertanya, yaitu ayahanda Adam, seperti yang kita ketahui bahwa para malaikat sujud kepadanya saat itu kejadiannya di surga, saudaraku. Di surga. Makanya saya katakan Allah itu posisinya di aras, Akbar itu di Sidratul Muntaha, wujud sertanya yang nyata pada ayahanda Adam, biar kita bisa melihat, mendengar, dan mengingatnya, itu di surga. Artinya seketika kita melakukan sholat itu, saudaraku, kita sudah berjalan menuju surga. Bahkan kita sudah berada di dalam surga, saudaraku. Itu yang harus kita pahami. Makanya pada surat Al-A'raf ayat 43 kan ada kalimat yang berbunyi wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu 4 sungai, saudaraku. Sungai air tawar, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Nah, kita berada di atasnya. Di tempat itu aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Itulah obat, itulah syifa, itulah syafaat. Karena kita bersolawat kepada Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Dalam bahasa lain, kita menghubungkan rasa diri kita kepada Allah Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Maka kita melakukan syafaat, yaitu dicabut penyakit hati dalam dada. Itu Al-A'raf ayat 43. Cek di situ, saudaraku.
Jadi sholat ini bukan omon-omon, bukan dongeng-dongeng, tapi secara hakikat kita sudah berkunjung kepada Allah ya Rasul yang nyata pada Ayahanda Adam di surga, saudaraku. Di bawahnya mengalir 4 sungai. Di situ dicabut penyakit hati dalam dada kita. Itulah syafaat, itulah syifa, itulah obat. Karena posisi Ayahanda Adam itu adalah di surga. Kecuali kalau dia sedang bertugas menelusuri, mengayomi, membimbing putra-putra beliau. Para rasul, para nabi, para wali, para raja-raja itu statusnya adalah Jibril, laki-laki perkasa Tuhan. Nah itu. Nah oleh karena kita sholat itu sudah berada dalam surga bersama Ayahanda Adam, wujud serta Allah, tolong dipahami. Apa yang perlu dipahami? Nah, suara kata lafaz yang kita bacakan itu jangan sampai tidak berbobot, tidak berinti, tidak ada rasa di batin kita terhadap apa yang kita ucapkan, yang kita suarakan, yang kita katakan. Jangan. Makanya Allah dan Rasul via Ayahanda Adam, waktu itu beliau berperan sebagai Jibril, kan ngomong kepada Muhammad, ya Muhammad, sampaikan kepada kaum kerabat, umat, serta semua orang yang mengikuti engkau, jika hendak bertemu rasa mereka kepada Allah Rasul yang nyata pada Ayahanda Adam, mohon dia harus mengerti suara kata lafaz yang dia ucapkan. Supaya apa? Supaya terasa nikmatnya menjalar ke seluruh tubuh dan menserap-serap dalam diri kita, memancarkan nur atau cahaya dari suara, kata, dan perbuatan kita, mencerminkan keberadaan Tuhan. Itu maksudnya itu. Makanya dikatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang yang beriman, hai ruh, hai orang yang pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan dengan Tuhannya, yaitu ruh itu tadi, diri kita sudah diri tadi, kamu jangan mendekat ke rasa dirimu kepada Allah Rasul via Ayahanda Adam dalam surga. Jangan. Kalau kamu sedang mabuk, tidak bisa orang mabuk masuk ke sana, itu tidak bisa. Sampai kapan ya Allah, ya Rasulullah, kami tidak boleh masuk ke surga bertemu Ayahanda Adam, wujud serta engkau. Kami bercengkrama di dalamnya. Sampai kapan kami bisa masuk? Dikatakan oleh Allah dan Rasul melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu mengetahui apa sih yang kamu suarakan, yang kamu katakan seketika kamu sholat berhadapan dengan aku. Sebelum itu jangan, tidak boleh. Tapi kan Pak Abu Fikri, kami kan tidak mabuk, kami kan tidak minum tua. Ya justru itu lebih parah. Mabuklah tidak, minum tua lah tidak, tapi suara kata kita tidak ngerti. Itu lebih parah. Kalau dalam alam semestanya sudah sama kita dengan beo. Beo itu nama burung, dia itu hewan, saudaraku. Pintar ngomong, beo bodoh. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Wah itu mahal harganya itu. Padahal beo itu tidak ngerti apa yang dia suarakan, apa yang dia katakan. Dia hanya ikut-ikutan. Sama dengan kita. Kita yang mana? Kita yang belum hafal, kita yang belum tahu terjemahan ucapan kita. Jangan begitu, kata Allah. Ya, kata Allah dan Rasul, bukan kata Pak Abu. Pak Abu kan hanya menyampaikan saja. Gitu, saudaraku. Nah, berdasarkan itulah kenapa Al-Fatihah ini kita uraikan secara khusus. Mulai daripada ayat 1. Nah, ini kan ada 7 ayat itu.
Ayat itulah tanda Tuhan. Sebenarnya dia bukan tulisan, bukan huruf, bukan bahasa, tapi ada bendanya itu. 7 ayat itu. Tapi kita tidak bahas itu sekarang, nanti kita bahas. Dia adalah tempat tegak sifat Tuhan pada diri. Itulah ayat. Ada pada kita, saudaraku. Kita bahas sekarang masalah ceritanya dulu lah, kisahnya dulu. Nah, seketika kita membaca ayat 1, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Apa terjemahannya Pak Abu? Terjemahannya adalah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Kalau Allah itu kan zat yang maha agung, namanya adalah Allah. Nah, yang dengan nama Allah itu apa dan siapa? Mana dianya? Harus tahu, saudaraku. Ciri-cirinya, dia pengasih. Ciri-cirinya dia penyayang. Nah, kalau Pak Abu tidak tahu, semua kita tidak paham. Yang tahu dan paham itu adalah Allah dan Rasul. Yang nyata ianya pada Jibril saat itu, yang dia bercengkrama dengan Nabi Muhammad bin Abdullah. Apa dan siapa itu yang dengan nama Allah? Coba lihat ayat kedua dari surah Al-Fatihah itu. Coba lihat ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu, saudaraku, itu sepertinya satu kata. Sebenarnya dia 2 kata. Pertama, alif lam, al. Yang kedua, ha mim dal atau hamdu. Jadi dia alhamdu. Jadi alif lam atau al itulah Allah, hamdu itulah beliau. Itulah sifat Allah. Ya. Itulah yang dengan nama Allah. Hamdu itu, saudaraku. Dia sifat Allah, dialah yang dengan nama Allah. Makanya bunyinya alhamdu. Dilanjutkan ayatnya lagi, ada kalimah lillahi. Hamdu ini adalah bagian daripada Allah. Lalu hamdu ini apanya Allah? Ya, sifatnya Allah. Dialah yang dipertuan agung oleh Allah atas alam semesta. Seketika dia bernama Alhamdulillah. Nah, itu. Saking hebatnya hamdu ini, sifatnya tadi, sewaktu Allah bernama dengan nama Allah, posisinya di aras, Allah tidak menciptakan dan Allah tidak menjadikan. Namun seketika Allah atau alif lam menyatu pada hamdu menjadi alhamdulillahi, waktu itulah Allah tidak lagi bernama Allah, tapi bernama Alhamdu atau Ahmad, yang disebut dengan Rabb. Kenapa dikatakan Rabb? Karena pada waktu itu dia mulai menciptakan, mulai menjadikan. Nah, itulah makanya seketika Nabi Muhammad duduk-duduk dengan Jibril, menceritakan keangkuhan orang Yahudi, Nasrani, Majusi, tentang agama yang mereka pahami, karena mereka terdahulu daripada Muhammad bin Abdullah ini. Ya, kata Jibril, ya biasalah, kalau orang bangga-bangga dengan pengetahuannya, biasalah. Orang bangga-bangga dengan kajinya, biasalah. Dia merasa paling benar, paling pintar. Tapi tidak apa-apa Muhammad, kau coba jugalah. Coba apa itu Jibril?
Ya coba kau tanyakan kepada mereka itu. Siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nah, pasti nanti mereka mengatakan Allah. Padahal seketika Allah bernama Allah, dia belum punya penciptaan. Dia belum pernah menjadikan. Nah, dia menciptakan, menjadikan setelah dia menyatu dengan hamdu. Maka dia bernama Alhamdu atau Ahmad. Disebut Rob. Belum waktu Allah itu. Tapi mereka Yahudi, Nasrani, Majusi pasti ngomong Allah. Coba cek itu. Akhirnya Muhammad pun mendatangi kaum Yahudi, Nasrani, Majusi yang sedang ngumpul. Cerita tentang kaji. Nah, cerita ini dibuktikan oleh Allah pada surat Luqman ayat 25. Coba saudara cek itu. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kau tanyakan hai Muhammad kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Kata Jibril, bukan. Tidak Allah. Pada posisi Allah, dia belum menciptakan dan belum menjadikan. Qulil hamdulillahi bal aksarhum la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, sampaikan Muhammad, ceritakan kepada mereka, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah alhamdulillahi, bukan Allah. Kalau waktu Allah dia belum menciptakan, belum menjadikan. Tapi seketika dia berkata, dia bernama alhamdulillahi, barulah dia menciptakan. Disampaikan oleh Muhammad. Apakah mereka berubah pendirian? Tidak juga. Karena yang orang ingkar itu kan diberi peringatan dengan tidak, kan sama saja bagi dia. Ya, ini pelajaran bagi kita. Tidak perlu kita tergesa-gesa menyampaikan kaji untuk merubah orang. Tidak penting juga. Kalau mereka mau ikut jadi, mau berubah jadi, tidak mau ada apa-apa. Tugas kita kan bukan menjadikan orang, bukan mencetak orang agar beriman sebagaimana kita beriman. Tugas kita hanya menyampaikan, fazakir inama anta muzakir. Kau ingatkan saudaramu, kau sampaikan berita ini. Tugas kamu hanya itu saja. Tidak ada kamu untuk menjadikan dia percaya ikut. Tidak ada. Silakan saja. Mau ikut jadi, mau tidak, tidak apa-apa. Itu lagi Nabi Muhammad loh, apalagi kita. Nah, bal aksarum la ya'lamun. Kebanyakan mereka itu tidak tahu Muhammad. Gitu. Bahkan uraian daripada itu, hai Muhammad, kau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit kemudian menimpa bumi, yang bumi itu mati kemudian hidup, dia menumbuhkan. Ya pasti mereka katakan Allah juga. Nah itu. Nah akhirnya Muhammad melakukan itu. Betul. Walain sa'altahum man anzala minas sama'i ma'al fahyaul ardu min ba'di mautiha la yaqulunallah. Jika kau tanyakan hai Muhammad kepada mereka Yahudi, Nasrani, Majusi tadi, siapakah yang mungkin ada dari langit menimpa bumi kemudian bumi itu hidup dan menumbuhkan, pasti mereka mengatakan Allah. Itu. Qulil hamdulillahi, katakan hai Muhammad, sampaikan Muhammad, beritakan hai Muhammad, alhamdulillahi, yang menurunkan air dari langit itu, bal aksarhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak menggunakan akal untuk berpikir, untuk belajar dan menyelami kajian-kajian ini. Jadi kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu sudah tepat. Itu adalah momen seketika Allah dan hamdu menyatu. Hamdu itu adalah bagian daripada Allah, dipertuan agung oleh Allah atas alam semesta. Hamdu itu. Nah, di momen inilah Allah dan hamdu menjadikan 4 pasal, yaitu bumi yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin. Di momen alhamdulillahi itu.
Tapi kita tidak akan menguraikan yang 4 pasal itu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Dan di momen itulah para jin di dalam sorga, para malaikat di dalam sorga hanya mampu mendengar suara kata Allah saja. Itu pun dengan isyarat batin yang suci dan murni. Mereka bisa tangkap. Seketika ada kasus, ada kejadian, wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ala fil ardi khalifah. Seketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ingat tuh Muhammad ya, aku hendak menjadikan di muka bumi itu khalifah. Apakah malaikat dan bangsa jin waktu itu di dalam surga melihat Allah? Tidak. Dia hanya mendengarkan suara Allah di dalam batin mereka yang suci, karena mereka taat beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Itu saudara. Nah, inilah sebabnya kenapa Allah berkata, aku adalah bendahara yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, makanya aku ciptakan makhluk. Dengan makhluk itu kamu bisa mengenal aku. Nah, makhluk yang disebut oleh Allah itu adalah basyara. Dia diciptakan dari tanah melalui tangan Allah sendiri tanpa campur tangan malaikat. Basyara itulah ayahanda Adam, saudaraku. Seketika Allah dan Rasul nyata pada ayahanda Adam, maka diperintahkan oleh Allah, seketika nanti sudah kusempurnakan penciptaannya, aku tiupkan rohku padanya. Artinya, aku ada dengannya, sertanya bersamanya. Maka kamu tunduklah kepada Adam dengan cara bersujud. Apakah malaikat mau bersujud? Tidak mau. Apa alasannya makhluk baru ini disujuti? Betul, dikatakan oleh Allah bahwa Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad sudah nyata pada dirinya. Tapi apa buktinya? Ya, buktinya Allah perintah para malaikat dan bangsa jin saat itu yang menyebutkan nama-nama benda, simbol-simbol atom, terbentuknya para sel-sel, sel langit, sel bumi, sel isi kedua-duanya. Malaikat tidak mampu. Tapi seketika Adam diperintah menyebutkan nama-nama benda itu, Adam tahu. Adam bisa bahkan lancar. Nah, kalau begini kata malaikat, wah ini benar ini. Allah dan Rasul, Alhamdulillah atau Ahmad sudah nyata pada dia. Karena hanya Ahmad lah atau Alhamdulillah yang tahu cerita ini. Nah, makanya mereka bersujud. Itu saudaraku. Dan siap tunduk kepada Adam. Untuk apa? Mengatur langit dan bumi beserta alam seisi-isinya. Karena beliau adalah khalifahnya Allah, penggantinya Allah atas alam semesta, saudara. Itu hebatnya ayahanda Adam, yang terfitnah dia oleh iblis dan antek-anteknya menjadi orang pendosa, diusir kepada surga. Itu cerita hoax. Dan ini pernah kita ceritakan pada video-video yang sudah-sudah. Tidak usah kita ulang lagi. Nah, kita harus tahu kisah ini. Sehingga kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu adalah bagi Allah, dipertuang agung oleh Allah atas alam semesta. Kita tahu cerita itu, kita berada dalam kisah itu seketika kita membacanya di dalam surga waktu sholat, saudaraku. Itu dia. Itu maksudnya biar kita meresap dalam hati itu agar enak terasa sholat tadi. Nah, ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia itu pengasih, dia itu penyayang. Siapa yang pengasih penyayang? Ya Alhamdulillah itu yang nyata ianya pada ayahanda Adam itu. Dia pengasih, dia itu penyayang. Kasih ada pada dirinya
sayang ada pada istrinya. Itu kan bahasa Indonesia kurang tajam. Rahman ada pada ayahanda Adam, rahim ada pada Bunda Hawa. Bunda Hawa ini istri pada ayahanda Adam. Ayahanda Adam, ayahanda kita. Bunda Hawa itu adalah ibu kita. Jadi Rahman ada pada ayahanda, rahim ada pada ibunda. Itu ceritanya itu. Harus paham kita. Makanya seketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam kajian ini menyatakan bahwa yang dengan nama Allah itu Adam ayahku yang pengasih, Hawa bundaku yang penyayang. Itu intinya di sini. Makanya sifat laki-laki itu hanya untuk mengasih, memberi. Tapi kadang-kadang dia tidak memelihara. Karena bukan bidangnya itu. Dia hanya mengasih, memberi, menolong. Perhatikan sifat laki-laki. Itulah sifat ayahanda Adam yang disebut dengan Rahman tadi. Kalau rahim itu adalah bunda kita, Hawa. Di rahim itulah ditampung semua anak dan keturunan. Di rahim itulah dilahirkan semua anak dan keturunan. Makanya dia penyayang. Itulah maka dia mengurus anak, mendidik anak, mengatur anak, dan mengarahkan anak kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu hanya yang punya rahim bisa berbuat seperti itu, saudara. Kalau yang punya Rahman tidak bisa. Kalau bisa pasti ada laki-laki yang hamil. Nyatanya tidak ada. Kesabarannya belum kuat. Tapi kalau perempuan itu insya Allah. Jadi kalau Rahman itu kasih, itu diberikan oleh ayahanda Adam kepada siapapun. Kamu mau kafir, kamu mau beriman, kamu mau taat ataupun ingkar, kata Adam, akan diberikan semuanya sama. Akal fikir sama, tubuh dan jasad sama, ruang dan waktu sama, angin, air, tanah, api pun sama. Kamu sama-sama bernapas. Potensi hidup sama. Itu pengasih, itulah Rahman. Tapi kalau untuk dijaga, dirawat, dilindungi, artinya disayangi, itu tidak, saudaraku. Itu hanya khusus bagi orang beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah Rasul. Itu yang harus kita bedakan. Jadi kalau masalah pengasihan itu, pemberian, pembagian itu, ya Allah tidak melihat orang kafir atau tidak, orang taat atau tidak melihat di situ. Semuanya diberi. Tapi kalau untuk dikasihi, disayangi, dicintai, dijaga, dirawat, dalam bahasa umum tadi, masuk. Itu. Sudah? Nah. Kemudian ayat berikutnya, surah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu adalah raja di hari beragama. Kapan hari beragama? Sewaktu kita menghubungkan rasa diri kita dengan Allah Rasul yang nyata pada Adam. Itulah sholat. Sholat itulah tiang agama. Di momen itu rajanya adalah ayahanda Adam, saudaraku, yang padanya nyata Allah dan Rasul. Makanya beliau dikatakan Malikin Nas, tapi bahasanya pendek, Malikin Nas, raja manusia. Tapi seketika dia raja pada saat agama didirikan, dia Malikin Nas, maharaja di hari beragama. Tapi di saat dia raja manusia, kalimat emaknya tidak panjang tapi pendek, Malikin Nas. Kalau raja di agama dia panjang, Malikin Nas. Terbalik saya tadi itu. Jadi kata Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas itu bukan omon-omon. Rabbin Nas,
pencipta, penjaga, perawat, pengarah, pengasuh manusia itu siapa? Ya Allah dan Rasul. Diamanahkan pada siapa? Pada ayahanda Adam. Itulah Rabbin Nas. Makanya dia turun mengayomi, mengarahkan, mendidik para putra-putranya yang jadi Rasul, Nabi, Wali, dan para raja-raja. Waktu itu dia Rabbin Nas. Kalau Malikin Nas itu tadi waktu sedang sholat. Dia adalah raja di hari beragama. Ilahin Nas, sembahan manusia. Sembahan itu artinya apa? Kan sudah pernah saya sampaikan, sembah itu ada 6 artinya. 1, melaksanakan semua perintahnya. 2, menjauhkan semua larangannya. 3, mencontoh perbuatannya. 4, pergi kalau disuruhnya. 5, datang kalau dipanggilnya. 6, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Jadi kalau tidak ada ilmu, tidak ada masukan daripada dia, tidak boleh diomongkan, nanti salah. Itulah yang disebut dengan menyembah, saudaraku. Dari Allah tidak dapat itu. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatunya. Meskipun Allah sudah menduakan dirinya dengan Rasul, tetap tidak dapat. Nah, seketika Allah dan Rasul mensyarikatkan dirinya dengan ayahanda Adam, baru kita bisa dengarkan suaranya, katanya, kita lihat bentuk rupanya, kita dengarkan suaranya. Nah, untuk melaksanakan semua perintahnya, terdengar dulu suaranya, katanya, baru kita tahu perintahnya, baru kita tahu larangannya, baru kita bisa melihat contohnya, baru kita menekan suruhnya, larangannya. Itu setelah dia nyata, saudaraku. Kalau tidak nyata, tidak bisa. Makanya pada surat berikut ini kita lihat apa paham dan maknanya. Oke? Ya. Nah, coba perhatikan surat Al-Ghafir, surat nomor 40, ayat 12. Ya. Surat ini menjelaskan, kalau hanya Allah saja yang kita dengar perintahnya, kita tidak jauhi larangannya, kita mau mencontoh perbuatannya, tidak bisa. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Makanya Allah mensyarikatkan dirinya dengan sifatnya itu hamdu, tetap tidak bisa. Tidak mampu kita mencapai. Makanya Allah mensyarikati lagi dirinya setelah dengan hamdu, juga dengan ayahanda Adam. Barulah bisa kita lihat bentuk dan rupanya. Kita dengarkan suara katanya, dan bisa kita contoh perbuatannya. Nah, penjelasan itu ada pada inti surah Al-Ghafir, surat nomor 40, ayat 12. Nah, perhatikan bunyinya. Nah, Zalikum bi annahu iza du'iyallahu wahdah. Sedemikian itu. Sedemikian itu jika Allah saja yang kamu seru atau yang kamu sembah, ya kafartum, kamu akan ingkar, kamu akan menolak, kamu akan membantah. Apanya yang mau disembah, apanya yang mau diikuti, kemana kita mau mengarahkan doa atau permohonan, tidak jelas. Nah, itu. Makanya ayat berikutnya berbunyi wa iyusrak bihi tu'minu, dan jika dia mensyarikatkan dirinya dengannya, hamdu tadi atau sifat tadi, kemudian dia pun mensyarikati lagi dirinya dengan ayahanda Adam, baru jelas suara katanya, baru nyata bentuk dan perbuatannya. Makanya kalimatnya berbunyi wa yusrik bihi tu'minu, dan jika disyarikatkan dianya dengan dia, kamu pasti beriman, kamu pasti percaya. Ini sudah mulai menghitam wajah saya nih, karena langit sudah mulai hitam, sebentar lagi turun hujan lagi di kota Bengkulu.
tapi tidak apa-apa. Walaupun hitam, gelap, tapi suaranya terdengar. Begitu. Jadi kalimat itu mengatakan, zalikum bi annahu iza du'iyallahu wahdahu kafartum wa yusrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi aliyil kabir. Dikatakan kepada mereka semuanya, jika Allah saja yang kamu sembah, semata-mata Allah saja, kamu akan ingkar atau kafir. Jika itu disyarikatkan, baru kamu bisa percaya. Maka keputusan saat ini ada pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu kejelasannya, saudaraku. Ya, jadi itulah alasannya kenapa Allah nyata pada hamdu. Allah dan hamdu atau alhamdu nyata pada Adam. Hanya untuk itu saja, biar kita paham. Biar kita bisa mengerti. Karena wa aqimis sholatu lizikri, kamu tegakkan sholat itu untuk mengingatku. Ya bagaimana mau mengingat kalau dia tidak kita lihat, tidak kita dengar, dan kita tidak berhadapan dengannya. Tapi masalahnya Pak Abu Fikri, kenapa? Kita kan belum pernah bertemu ayahanda Adam. Ya, lalu bagaimana kita bisa mengingat beliau? Betul, ini kan pertanyaan ini kan pernah saya jawab, bahwa mengingat itu ada di dua posisi. Satu, mengingat dengan pikiran. Itu mereka-mereka yang pernah bertemu dengan Allah Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Waktu itu dia Jibril. Itu bisa dia ingat itu. Contoh kan ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Jibril, dikatakan, ya Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholat li zikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Padahal dia bukan Allah, dia menyampaikan suara kata Allah, si Jibril tadi, kepada Musa. Tiada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembahyanglah kamu kepadaku dan dirikan sholat. Nah, dalam sholat yang kamu ingat aku ya. Artinya apa? Nabi Musa melihat dia, mendengar suaranya, dan berhadapan dengan dia. Makanya Musa bisa mengingat dia dalam pikirannya. Kalau kita tidak bisa. Kita hanya bisa mengingat dia dalam rasa batin kita. Jadi kalau para nabi mengingat dalam pikirannya, kalau kita mengingat dalam rasa. Apa rasa itu? Rasa berhadapan dengan dia. Rasa bersuara, berkata, berdialog dengan dia. Bagaimana permisalannya Pak Abu? Nah, ini misalnya begini. Kata orang, Pak Abu hati-hati ya, lewat jalan sana itu kan ada rumah buruk itu. Di situ ada hantunya, genderuwonya, ada kuntil anaknya. Apalagi kalau hujan gerimis, Pak Abu hati-hati ya. Ya Pak Abu kan belum pernah melihat itu, hantu, genderuwo, kuntil anak di rumah itu. Kan belum pernah. Selama ini kita lewat biasa-biasa saja. Tapi walaupun itu sebuah cerita, walaupun sebuah kisah, tapi kisah itu sudah menempel di otak kita, di pemikiran kita, di perasaan kita, maka dia timbul dalam bentuk rasa. Akhirnya apa yang terjadi? Ada rasa takut, rasa merinding, bahkan kepalanya hilang. Merasa takut, padahal belum pernah kita temui. Itu karena mengingat dalam rasa, saudaraku. Itu. Nah, makanya Allah dan Rasul berkata pada surah Al-Baqarah ayat 46. Apa bunyinya? Allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang bersangka dengan persangkaannya, tentu dalam perasaannya kan, telah bertemu dengan Allah dan Rasul pada Adam. Kalau itu sudah terasa adanya, sudah wa annahum mulaqu rabbihim, waktu itu mereka sudah bertemu dengan Tuhannya. Ya Tuhan langit dan bumi. Dianya di pertuang agung nyata pada Adam. Wa na'um ilaihi rajiun. Dan pada waktu itu mereka sudah kembali kepada Tuhannya. Di mana? Di dalam surga, saudaraku. Itulah makanya sholat itu saya katakan di dalam surga. Di bawahnya mengalir 4 sungai. Sungai Tawar, Sungai Madu, Susu, dan Arak. Di situ dicabut penyakit hati dada kita, sehingga kita tidak punya benci lagi kepada orang,
tidak ada iri dengki lagi, tidak ada hasut fitnah lagi. Sehat jiwa kita, sehat rohani kita, dan sehat pula fisik kita. Kalau fisik kita sakit-sakitan gimana Pak Abu? Dengan paham ini mudah-mudahan penyakit itu akan dikurangi, bahkan disembuhkan. Itu janji Allah dan Rasul. Faiza maridna fainaka yasfin. Kalau kami sakit ya Allah ya Rasulullah ya ayahanda Adam, maka engkau lah yang akan menyembuhkan kami. Caranya ya amalkan kaji ini. Gitu saudara.